Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang menang dan ada yang kalah. Itu semua di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sesungguhnya hanya diberi pilihan oleh Allah. Ini ada calon yang jujur, ini ada calon yang tidak jujur. Ketetapannya akan aku jadikan calon yang tidak jujur. Allah seolah-olah berkata gitu. Kalian wahai manusia, kalian mau ada di pihak yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu, adik-adik, anakku semua di Aula Yatim Center Al-Firas rahimani wa rahimakumullah. Kenapa perlunya kita kemudian membuka Al-Quran? Perlunya kita mengkaji apa-apa yang Allah tetapkan agar kita tepat di dalam menjalani hidup ini. Karena apa? Tak tepat. Hidup ini sesuai dalam diutarakan dalam bab ini bahwasanya dunia itu adalah fana. Ya. Dunia ini adalah fana. Wa fana itu dunia. Nah, kalau sudah tidak tepat, kemudian kita tidak sadar bahwa itu tidak tepat, tidak ada yang mengingatkan, dan tidak mau buka-buka literatur referensi, sehingga terpelihara dalam ketidaktepaan di dalam hidup, menggenggam riba terus menerus, nggak mau ngaji, nggak mau mendalami apa itu ekonomi yang syariah, transaksi yang syar'i bagaimana, tidak didalami, ya kemudian tidak tahu gitu. Padahal sudah jelas sekali peraturannya, sudah jelas sekali. Ya, padahal dunia ini hanya sebentar. Kalaupun di dalam menggenggam aturan Allah itu merasa kesulitan, terus merasa tidak seenak hidupnya, tidak semewah hidupnya, kalau tidak menggenggam agama, toh ketidakenakan itu hanya sementara dan sifatnya hanya sekilas saja. Kalaupun harus lapar terus menerus sepanjang hidup misalkan, karena demi mempertahankan kebenaran misalkan, kalau tidak mau terjerumus, kalau tidak mau mengambil sesuatu yang dilarang oleh Allah ini, ya sudah, tidak diakomodir, karirnya dimatikan, sehingga tidak boleh pekerjaan, atau bisnisnya dihambat sehingga tidak memperoleh hasil yang besar. Dalam kata lain, sehingga hidupnya tidak berkecukupan, misalnya soro hidupnya secara ekonomi. Karena apa? Karena mempertahankan prinsip kebenaran dari Allah SWT. Dan ini Dajjal itu akan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, membawa surga di tangan kanan dan membawa neraka di tangan kiri. Hakikatnya surga di tangan Dajjal itu adalah neraka, dan hakikat neraka di tangan Dajjal itu adalah surga. Sehingga orang yang tidak beriman atau orang yang tidak terbimbing oleh wahyu, oleh akidah, maka dia akan tertipu mengambil surga yang sejatinya itu adalah neraka, dan meninggalkan neraka yang di tangannya Dajjal, yang hakikatnya itu adalah surga. Segala iming-iming dunia yang menjerumuskan akhirat kita itulah
surganya Dajjal. Kalau dikomparasikan dengan hadis yang lain, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara atau tempat yang tidak enak bagi orang yang mukmin, tetapi surga bagi orang kafir. Ini pernah kita bahas. Kemudian ada seorang Nasrani, orang Nasrani begitu, non muslim, penjual minyak. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang qadhi di Mesir waktu itu. Beliau selalu berpenampilan mentereng kemana-mana, bawa kereta, bawa pengawal dengan kuda-kuda yang bagus, kendaraan yang kalau sekarang mungkin ya Alphard atau apalah gitu, Pajero Sport atau apa yang mewah-mewah itu, limusin apa. Kemudian dicegat oleh Nasrani penjual minyak itu yang orangnya compang-camping. Dicegatlah, "Oh hai qadhi, saya ingin mengkonfirmasikan kata agamamu, kata agama Islam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Aku yang tidak memeluk Islam yang kalian anggap kafir, kenapa hidupku soro seperti ini? Sementara engkau mukmin yang katanya tidak kafir, itu katanya di penjara, tapi kok kenyataannya engkau hidup mewah, saya justru hidup seperti ini." Jadi dikonfirmasi, dikomplain gitu. Itu apa hadisnya yang salah atau bagaimana? Woi, ketahuilah wahai Nasrani penjual minyak, benar, itu tidak salah. Sabda Nabi tidak ada yang salah, bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Kamu lihat, aku semewah ini, di dunia ini adalah penjara. Maknanya apa? Nanti di akhirat saya akan diberi karunia yang jauh lebih besar dari ini oleh Allah. Akan diberi kemewahan yang jauh lebih besar dari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya, penampilan saya, kondisi saya di dunia seperti ini sesungguhnya sangat-sangat tidak ada apa-apanya, dan ini merupakan penjara bagi saya. Sementara engkau, kondisimu di dunia seperti ini adalah surga. Kamu tidak disiksa sekarang ini, kamu tidak dipukuli, tidak digebuki, tidak di macam-macam, kamu masih dibiarkan hidup, bisa jual minyak, bisa makan setiap hari. Kamu nanti di akhirat akan jauh mendapatkan siksa yang sangat besar. Disampaikan seperti itu, Pak. Dan kemudian dalam kisah itu Yahudi kemudian penjual minyak yang non muslim ini kemudian tersentuh jiwanya, kemudian masuk Islam. Itu seperti itu. Nah, maka seberapapun soro kita di dunia ini, seberapapun berkekurangannya kita di dunia ini, dikarenakan kita menggenggam nilai-nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dagang tidak nipu, kalaupun bermodal tidak riba, kalaupun berpolitik tidak culas, kalaupun berbirokrasi ya jujur, misalkan bermasyarakat juga jujur, begitu. Dan karena itu kemudian karir tidak melejit, karena itu kemudian harta tidak secepatnya menjadi banyak, karena itu kemudian serba mengalami keterbatasan. Nah, ini adalah penjara. Dan di akhirat nanti akan jauh lebih besar mendapatkan karunia. Yang orang-orang lihat kita di dunia ini ya sudah enak, tapi nanti di akhirat jauh lebih enak, jauh lebih enak. Itu jadi itu makna dari surat Saba ayat 46. Wa qala ta'ala, Imam Nawawi mencantumkan juga satu potongan ayat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Dalam surat apa ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ini duran al-ayah, diteruskan ini ya. Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ini semakin jelas ditunjukkan kita oleh ayat ini, oleh Imam Nawawi dinukilkan bahwa sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan dipergantikannya siang atau malam dan siang, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang
berilmu, berpikir, bagi orang-orang yang mau memikirkannya, bagi orang-orang yang berakal, ulil albab. Mereka mengingat kepada Allah di dalam posisi berdiri maupun dalam posisi duduk, dan dalam keadaan berbaring pun mereka juga mengingat Allah dan mengingat atau memikirkan penciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi ini, kemudian menghasilkan satu konklusi atau kesimpulan atau menghasilkan satu pujian kepada Allah, pengakuan kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah mengamati segala sesuatu ciptaan Allah ini, baik dalam keadaan berdiri, baik dikala berjaya maupun dikala kita sedang tidak berjaya, bahkan ketika sedang terkapar, terpuruk sekalipun, berdiri itu maknanya berjaya, bisa berjaya sedang sukses. Duduk itu maknanya sedang ya dalam posisi yang biasa, yang rendah, ya, roda di atas, roda di bawah, itu maknanya. Dan berbaring itu bisa dimaknai sedang terpuruk, sedang sakit, sedang bangkrut, sedang macam-macam. Tapi dalam posisi semua itu tetap memikirkan, tetap memaknai, mentadaburi bagaimana penciptaan Allah itu seberapa menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghasilkan satu sikap memuji kepada Allah. Tidaklah ya Rabb, tidaklah satupun yang Engkau ciptakan itu sia-sia, maha suci Engkau dari kesia-siaan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ini satu bentuk bimbingan atau informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar ingin menjaga nafas kita, maka dalam posisi apapun kita harus tetap menautkan diri kita dengan kesadaran kebesaran Allah sebagai Rabbul Alamin kita. Sehingga tidak ada ketika berjaya, ketika menduduki satu jabatan kesuksesan misalkan, kemudian seperti halnya Qarun atau Fir'aun, ini adalah upaya saya. Ketika sampai dalam jabatan tertinggi, inilah prestasi politik saya, prestasi karir saya. Ketika kemudian diberikan kesuksesan berupa harta, ini karena saya berupaya keras dari peninggalan warisan yang saya kembangkan dengan skill, dengan kehebatan saya. Akan seperti itu apabila tidak terkonek hatinya dengan Allah sebagai Rabb, sebagai Maha Pengatur. Tidak memikirkan bagaimana proses ekonomi, proses politik, proses sosial itu sepenuhnya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Pilpres misalkan, kembali pilpres lagi. Bukan tidak move on, tapi kita belajar dari yang sudah berupaya sebaik-baiknya memegang tata nilai, memegang etika sebaik-baiknya gitu. Kemudian ada pihak yang mengabaikan etika, mengabaikan tata nilai, mengabaikan kejujuran di dalam berproses. Kemudian terjadilah ada hasil, ada yang menang dan ada yang kalah. Itu semua di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita sesungguhnya hanya diberi pilihan oleh Allah. Ini ada calon yang jujur, ini ada calon yang tidak jujur. Ketetapannya akan aku jadikan calon yang tidak jujur. Allah seolah-olah berkata gitu. Kalian wahai manusia, kalian mau ada di pihak yang mana? Ini Fir'aun, ini Musa. Fir'aun saya jadikan kuat secara militer, secara politik, secara kekuatan, ya infrastrukturnya lengkap. Musa yang saya letakkan di pihak kebenaran, tapi dia sangat lemah di dalam infrastruktur kekuatan militer maupun politik. Ini nanti akan saya menangkan Fir'aun. Musa ini akan dikejar-kejar, Musa ini akan dihabisi, Musa ini akan dipersekusi, sehingga dia akan terlunta-lunta. Pertanyaannya, wahai kalian manusia, mau berpihak ke siapa? Hasilnya sudah jelas, Pak, bahwa kekuasaan itu 50.000 tahun sebelum bumi dan isinya diciptakan sudah ditulis. Presiden pertama Indonesia Soekarno, kedua Soeharto, ketiga siapa itu Gus Dur, keempat Megawati, kelima Pak Harto Habibie, ya, Pak Habibie ketiga, kemudian Gus Dur keempat, Mega kelima,
ke-6 Pak SBY, ke-7 Pak Jokowi, ke-8 Pak Prabowo, ke-9 sampai ke berapapun ini sudah tertulis detil Pak. Kalaupun seseorang mendapat bocoran ke-9 nanti itu si A, tapi diperoleh dengan cara yang tidak baik misalkan, tinggal kita milih saja, menentukan bahwa pilihan kita tidak akan mengubah kondisi, tetapi keperpihakan kita inilah yang akan kita tuai hasilnya di hadapan Allah nanti. Sudah tahu kalau Fir'aun ini zalim, kafir dan lain sebagainya. Siapa yang mengikuti Musa akan soroh hidupnya, terlunta-lunta, terusir, dikejar-kejar. Pilihannya mana? Mau milih ikut Musa apa pilih ikut Fir'aun? Nah, monggo Pak Dedi. Monggo. Salam. Inilah. Monggo. Pak Dedi. Insyaallah. Pilihan. Kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hasil akhirnya sudah jelas. Ketika pengalaman Pilpres 2019 ke Pilpres 2024 ya Pak? 23 atau 24? Ya, orang-orang yang tahu peta politik ya sudah bisa meraba yang menang 01, 02 itu sudah bisa. Bahkan saya pribadi jujur, saya pribadi menyatakan yang saya dukung ini tidak akan menang. Tetapi dukungan kita itu bukan untuk meraih kemenangan atau tidak, tapi lebih menunjukkan pada keperpihakan kita kepada sesuatu yang benar. Ini sangat populer ya Pak, cerita cicak sama burung pipit, burung emprit. Ketika Ibrahim itu oleh Namrud hendak dilemparkan ke api. Jadi melemparkannya itu kayu ditumpuk dulu. Ada bagian bumi yang dibikin ledok, dibikin lembah begitu, dan di situ ditumpuin kayu bakar. Dari semua masyarakat disuruh bawa kayu bakar, suruh mengumpulkan. Nah, di situ terjadi semacam lembah yang berisi kayu bakar. Lembah kayu bakar itu terus dinyalakan. Nah, Nabiullah Ibrahim itu bukan diantarkan, bukan ditaruh seperti orang Hindu di India itu Pak. Kayu ditata, Ibrahim ditaruh di atas, diikat kemudian terus dibakar, tidak. Tapi api dibakar dulu, sudah jadi lautan api. Nabi Ibrahim ini ditepilkan Pak. Tepilkan itu maksudnya apa? Tapel, okay. Jadi pakai pelontar. Jadi kayak peluru itu, Nabiullah Ibrahim diperlakukan sebagai peluru, dilontarkan nanti jatuh di tengah-tengah api itu. Di saat hendak dilemparkan itu malaikat Jibril datang. Wahai Musa, apa yang bisa aku bantu untuk membebaskan kamu ini? Kalau engkau meminta bantuanku, pasti aku akan membantu dengan caraku. Jawabannya gimana dulu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku wahai Jibril. Aku tidak butuh engkau. Gitu. Nah, ketika sudah dilempar di api, ya dilempar beneran karena Jibril nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kehendak Allah memang itu harus dilemparlah. Kemudian ada ini yang menarik, ada dua makhluk lemah yang sama-sama berada di pihak yang berseberangan. Ada cicak, itu dari jarak kejauhan, bayangkan Pak, api sebegitu besar, cicak kalau dekat hangus. Kita bisa bayangkan seberapa jauhnya cicak itu. Nah, di kejauhan cicak itu meniup-niup api itu supaya api itu tambah besar. Tapi sesungguhnya tiupan cicak itu tidak ngefek ke api sama sekali itu, karena jauh. Dan tiupan cicak seberapa sih? Di satu sisi ada burung pipit, burung emprit itu dari sendang sana dia turun, ngambil dengan cucuknya, dengan paruhnya, terbanglah dia di kejauhan di atas. Bayangkan api itu berkobar-kobar ke atas. Kalau pipit ini dekat dengan api pasti dia hangus, pasti dia jauh di kejauhan atas dan menyemburkan atau menjatuhkan air yang ada di paruhnya itu. Tujuannya apa? Membantu supaya apinya padam dan tidak membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dua-duanya ini sebenarnya dalam zahir kita adalah pekerjaan yang mubadir, sia-sia, tolol, blow on. Tetapi tidak. Meskipun yang mereka lakukan sama-sama tidak ngefek, tetapi yang Allah catat adalah keperpihakan.
keberpihakan. Si pipit berpihak pada, burung pipit berpihak pada Nabi Musa, kebenaran Allah. Cicaknya Nabiullah Ibrahim. Nah, si cicak ini berpihak pada Raja Namrud yang mencelakai, yang memperkusi Nabiullah Ibrahim, dan semuanya akan mendapatkan balasan. Nah, kita pun juga demikian. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Kalau kita mengambil yang haram, kita tahu akan ekonomi menjadi lancar, misalkan kita bisa membeli apa-apa dalam waktu cepat. Bukalah kita pegadaian, naruh ini dengan uang sekian, nanti baliknya sekian, atau pribadi begitu, jadi rentenir misalkan, dan itu menjanjikan sekali. Atau judi begitu, jadi bandar judi. Bandar judi. Kalau judi itu Pak, pengikutnya pasti kalah, bandarnya pasti untung. Maka kalau mau terjun di bidang perjudian, jadilah bandar, pasti untung gitu Pak. Kalau mau jadi peserta, pasti tidak untung gitu. Nah, ini ilmu dari siapa itu? Siapa? Itu gembongnya judi itu. Tapi sekarang Masya Allah, tauhidnya luar biasa, jadi dai milenial, dan insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Seperti itu. Kalau terjun di bidang perjudian, jangan jadi peserta, jangan jadi pemain, jadi bandar dengan berbagai levelnya. Itu ya, jadi Masya Allah ini. Kita lanjut aja. Jadi beberapa ayat yang dia nukilkan. Nah, orang yang lurus, yang mendapatkan hidayah tauhid, akidahnya benar, maka seluruh kejadian alam ini justru akan memperdekat dirinya dengan Allah. Kesadarannya, tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Meskipun ini pohon telo ini tidak, ternyata kalau dicabut akarnya ini hanya akar-akar tok. Godongnya sing anu Pak, sing rimbun Pak. Tuh kayak telo apa kok? Telo karet ya. Karet. Tapi bukan tidak ada maksud Allah menciptakan itu, ternyata ditemukan satu metode. Oh, ini di stek. Yang karetnya ini, pohon karetnya ini, telo karetnya untuk atasnya, yang bawah ini cari telo yang berbuah, yang ada umbinya yang berbuah. Jadilah perpaduan, jadilah telo sak kental-kental sak yang besar-besar, karena daunnya bagus, metamorfosis fotosintesnya bagus, distribusi makanan bagus, sehingga menghasilkan buah telo yang besar-besar. Ini jadi tidak ada yang sia-sia, dan masih sangat banyak hal yang belum dipecahkan oleh ilmu manusia atas isi alam semesta ini, dan itu pasti semuanya bermanfaat bagi manusia ini, termasuk semua kejadian. Kita dulu kajiannya di musola, sekarang di aula. Ini pasti Allah punya maksud, pasti Allah punya maksud. Ya Allah alam apa maksud Allah, tetapi yang pasti maksud Allah itu pasti baik dan pasti untuk kemajuan semua makhluknya.